Baik, Bapak sekalian, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Baiklah Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin setiap Sabtu dengan pembahasan silih berganti akidah dan matematik. Sebentar, Ustaz, sebentar. Umi Nimah, kelihatannya speakernya tolong di-mute dulu, Bu. Umi, speakernya di-mute dulu, Biarin aja dia ya. Ini minta matiin. Iya, karena suaranya masuk ini ya. Silakan Ustaz. Baik. Ya, Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali di kajian akidah dengan pembahasan kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah, dan sekarang pembahasan kita adalah tentang doa ya. Pekan lalu atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa saja macam-macam doa ya, macam-macam doa, kemudian bagaimana orang yang berdoa kepada selain Allah ya, bagaimana mereka apa statusnya dan bagaimana kaidah-kaidah kita menentukan statusnya ya ketika mereka memalingkan ibadah ya kepada selain Allah, apakah mereka langsung divonis kafir keluar dari Islam atau tidak. Nah, ini sudah dibahas di pertemuan lalu. Ada kaidah-kaidahnya ya, ada aturan-aturannya, tidak langsung kita mengkafirkan setiap personal yang melakukan kekufuran sebelum adanya berbagai macam syarat yang harus dipenuhi ya. Baik, sekarang kita akan membahas satu persatu di antara jenis ibadah ya dalam pembahasan atau dalam kitab ini, sekitar 15 atau 16 macam-macam ibadah ya. Jadi setiap ibadah itu akan kita bahas mungkin dalam satu kali pertemuan, satu poin ya, satu bentuk ibadah. Nah, sekarang kita membahas jenis ibadah yang pertama, yaitu doa ya. Kita baca dari teks asli penukilan kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Beliau katakan, wa fil hadis ad-du'a mukhul ibadah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, doa itu adalah intinya ibadah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan telah berfirman Tuhan kalian, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permintaan kalian. Sesungguhnya orang yang enggan, tidak mau berdoa, ya, tidak mau enggan dalam berdoa kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya, ini dalil yang menjelaskan tentang ibadah doa. Jadi doa itu merupakan ibadah. Sehingga ibadah, yang namanya ibadah itu adalah hak milik Allah semata, tidak boleh diberikan, dipalingkan, diarahkan, ditujukan, dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itu termasuk kesyirikan. Itulah yang dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Al-Qur'an dijelaskan di sini bahwasanya bahwasanya Allah mengabulkan. Ya, Allah memerintahkan kepada hambanya untuk berdoa kepadanya. Untuk berdoa, meminta, memohon, ya kan?
Dan sebaliknya orang yang tidak mau mengikuti perintah itu untuk berdoa dan memohon kepada Allah, maka mereka dianggap orang yang sombong, yang angkuh, tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ancamannya adalah neraka jahanam wal billah. Baik. Ibu sekalian rahimani rahimakumullah. Kita akan membahas lebih lanjut tentang doa, ya, tentang ibadah doa ini apa sih sebenarnya doa itu, ya. Yang pertama, kedudukannya dalam Islam. Ya. Kedudukan doa dalam agama Islam. Sebagian manusia itu menyangka bahwasanya doa itu bukanlah ibadah. Banyak orang yang berpandangan doa itu ya semacam ritual ibadah, ya, ritual ibadah. Cuman mereka tidak tahu kalau ibadah itu hanya khusus bagi Allah. Ya, terbukti bahwasanya mereka ketika berdoa kepada Allah juga berdoa memohon kepada selain Allah. Nah, ini kan banyak kita lihat realita. Ya, kaum muslimin datang ke kuburan keramat, datang ke kuburan para wali, kuburan orang-orang soleh, mereka melakukan ritual di situ. Dan sangat berpotensi sekali mereka langsung memohon kepada arwah para wali tersebut, ya, berdoa kepada, memohon dan meminta hajat mereka, meminta keperluan mereka, berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Ya, ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak paham kalau bahwasanya doa itu ibadah. Ya, yang namanya ibadah itu hak milik Allah SWT semata, tidak boleh diberikan kepada yang lainnya. Ya. Nah, mereka menggunakan istilah tawasul. Ya, tawasul. Memang tawasul itu ada dan disyariatkan, cuman ada kaidahnya, ada aturannya. Tidak semua bentuk doa itu dikatakan tawasul. Yang dikatakan tawasul itu ya memberi perantara atau mediasi dalam beribadah kepada Allah. Tidak langsung ibadah kepada Allah, tidak langsung memohon kepada Allah. Jadi dengan perantaraan orang atau manusia, dan perantaraan orang yang masih hidup atau yang sudah mati. Nah, ketika tawasul tersebut diarahkan kepada orang yang sudah meninggal, maka ini yang jadi masalah. Ya, meminta dikirimkan doa kepada Allah melalui arwah para wali. Ini yang tidak boleh. Adapun ketika para wali tersebut masih hidup, nggak masalah. Siapapun, bahkan kita sendiri, ketika ada orang yang meminta kepada kita agar doakan kebaikan untuknya, maka kita dianjurkan untuk berdoa untuknya. Ya, misalnya, Ibu tolong ya, saya ini mau tes apa gitu ya, CPNS misalnya, atau ASN sekarang ya, tolong didoakan supaya saya lulus menjadi pegawai. Ini tawasul namanya, meminta didoakan, ya, memberikan perantara doa kita kepada Allah melalui orang tua kita dan orang-orang yang kita percaya, mereka ya orang yang iltizam dengan agama, orang yang baik-baik, dan doa orang yang baik-baik itu tentunya lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya adalah doa yang diijabah itu adalah doa orang tua, kan itu ya, doa orang tua kepada anaknya. Nah, kemudian doa orang-orang yang dalam keadaan terzolimi, orang yang dalam keadaan safar, ya kan. Nah, dan banyak nih pembahasannya tentang jenis-jenis doa-doa yang diijabah gitu ya. Nah, kembali ke prinsip doa, ya. Jadi prinsip doa itu tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, doa memiliki peranan yang sangat penting dalam Islam. Ya. Di mana doa merupakan ibadah yang paling utama. Doa yang paling utama atau ibadah yang paling utama dalam Islam itu adalah doa, ya. Saya ulangi, ibadah yang paling utama dalam Islam itu adalah doa, di samping ya ibadah yang lainnya. Sehingga di sini ketika ada orang yang menyalahgunakan ibadah tersebut, maka jelas konsekuensinya, ya, di antara yang terbesar adalah jatuh kepada kesyirikan. Baik. Di sini kita lihat ada beberapa kedudukan atau
peranan ibadah ya, dalam Islam itu. Yang pertama, doa itu adalah intinya ibadah. Ya, sebagaimana dalam hadis doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, namun para ulama hadis mengatakan hadisnya dhaif. Ya, harus dijelaskan hadis itu dhaif atau tidaknya agar apa? Agar kita tidak menisbatkan, menyandarkan, meyakini hadis itu langsung secara teksnya dari Nabi. Karena kita ketika salah kaprah atau salah menyandarkan suatu perkataan kepada Nabi, maka bahaya konsekuensinya. Nah, jadi di sini para ulama menjelaskan ya hadisnya dhaif. Artinya apa? Ketika hadis itu dhaif, kita tidak meyakini 100% dari Nabi. Ya, kenapa? Karena banyak dalam ilmu hadis mungkin ada sanadnya yang orang yang tidak baik ya kan dalam periwayatan hadis itu diteliti. Ini dari si anu, dia gimana agamanya? Apakah dia hafalannya kuat? Apakah dia itu suka berdusta dan sebagainya? Itu akan mempengaruhi teks hadis. Nah, dalam hal ini hadis ini statusnya dhaif. Namun ada hadis yang lain yang semakna dengan ini. Ya, jadi secara makna hadis ini benar ya. Nah, cuman kita yakini hadis ini tidak 100% kita yakini berasal dari Nabi gitu. Nah, adapun dalil yang lain yang sahih dan kita yakini 100% dari Nabi itu adalah dengan redaksi inna du'a huwa al-ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Nah, jadi inti ibadah itulah doa. Ya. Doa itu adalah intinya ibadah. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kedudukan doa itu adalah doa merupakan ibadah yang paling terbaik ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'ksiru ad-du'a." Sedekat-dekatnya seorang hamba itu dengan Tuhannya itu adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika sujud tersebut. Ya. Ini sudah pernah kita kenal ya. Ketika kita sujud itu perbanyak doa. Apapun permohonan kita, maka ketika kita bersujud, permohonan tersebut lebih besar diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kedudukan doa itu adalah di mana doa menunjukkan butuhnya seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap penciptanya. Ya. Dalam doa itu seseorang menunjukkan dia betul-betul menghambakan diri kepada Allah, betul-betul dia itu butuh terhadap Allah, ya. Nah, itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa itu merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wal 'abdu kullama kana adzalla lillah wa 'azzama iftiqaran ilaihi wa khudu'an lahu kana aqraba ilaihi wa 'azza lahu wa 'azzama liqadrihi fa as'adal khalqi a'zamuhum ubudiyatan lillahi ta'ala. Seorang hamba ketika dia itu menghinakan diri kepada Allah, ya. Ketika dia menghinakan diri kepada Allah dan menunjukkan rasa butuhnya kepada Allah dengan kehinaan, ya, dengan merasa hina di hadapan Allah SWT dan tunduk di hadapannya, maka dia adalah orang yang terbaik, yang terdekat kepada Allah, ya, dan paling mulia di sisi Allah SWT dan paling besar derajatnya di sisi Allah SWT. Maka orang yang paling bahagia itu adalah orang yang paling besar rasa keubudihannya, perhambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
semakin besar ubudiyah kita, rasa perhambaan diri kita kepada Allah, maka semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Itu yang ketiga, bahwasanya doa itu menunjukkan seseorang itu betul-betul menghambakan diri kepada Allah, ya. Gitu. Kemudian yang keempat, bahwasanya orang yang enggan dan enggak merasa butuh untuk berdoa kepada Allah itu menunjukkan kesombongan. Ya, dia merasa bisa sendiri, ya, enggak perlu bantuan siapapun. Bahkan ya mereka ya enggak tahu atau tidak merasa percaya ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang seperti ini adalah orang yang istikbar, orang yang sombong, ya, merasa serba bisa dengan sendirinya, tanpa ada bantuan, tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ancaman orang seperti ini adalah neraka jahanam. Sebagaimana dalam firman-Nya, qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata dan berfirman Tuhan kalian, dan berkata Allah Subhanahu wa taala, rabbukum ud'uni, dan berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku dan niscaya aku akan mengabulkan permintaanmu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku, maka dia masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya, jadi semakin banyak kita berdoa kepada Allah memohon, itu akan semakin cinta ya Allah kepada hambanya. Ya. Di hadis yang dalil yang lain-lain dari hadis dijelaskan juga bahwasanya orang yang tidak mau berdoa ya, kepada Allah, maka Allah murka padanya. Man lam yas'alillaha ghadaballahu alaih. Orang yang enggak mau memohon berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Ya. Bikhilafi al-ins. Nah, berbeda dengan manusia, kalau kita malah banyak minta pada manusia, maka manusia semakin enggak senang sama kita. Ya, dalam sebuah syair puisi disebutkan, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani Adam hina yus'alu yaghdab. Allah itu akan murka kalau kamu tidak memohon, tidak meminta kepadanya. Sementara manusia kalau kamu meminta kepadanya maka dia marah. Nah, gitu ya. Nah, ini memang sifat manusiawi ya. Kalau orang selalu minta-minta kepada kita, atau itu kan ya rasa gimana ya. Nah, dan ada batasannya ketika seseorang itu ya hartanya diminta, semuanya diminta kepadanya. Ini manusia nggak senang ya. Nah, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah Maha Kaya ya, memiliki apapun yang diminta oleh hambanya. Makanya ketika hamba tidak mau meminta, maka disitulah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi di sini jelaskan bahwasanya ya, semakin banyak kita memohon kepada Allah, maka Allah semakin cinta kepada hambanya. Gitu. Nah, itu dia beberapa kedudukan doa dalam Islam ya. Kemudian ketika keberadaan doa ya, ini merupakan ibadah yang dicintai dan paling yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya orang yang memalingkan ibadah yang Allah cintai tersebut kepada yang lainnya, tentu ini akan menjadikan Allah sangat murka. Ya, bahkan Allah jadikan orang-orang yang berdoa kepada selainnya itu sebagai orang musyrik dan bentuk penyimpangan yang paling jauh, bentuk kesesatan yang paling nyata di bawah kolong langit ini. Ya, sebagaimana Allah katakan, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Dan siapakah yang paling sesat dan paling jauh penyimpangannya daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, yang mana orang-orang yang berdoa objek yang dijadikan doa tersebut tidak bisa mengabulkan permintaannya sampai datang hari kiamat pun. Dan
mereka dari doa orang-orang yang meminta kepadanya itu enggak tahu menahu. Ya, mayat di dalam kubur, ya, arwah para wali misalnya, mereka ketika ada orang yang meminta kepadanya itu mereka enggak tahu menahu, ya, enggak bisa menanggapi, enggak bisa merespon apa permintaan orang-orang yang berdoa kepadanya di alam dunia, ya gitu kan. Nah, demikian juga di akhirat kelak orang yang dijadikan objek sesembahan tersebut itu akan mengingkari, nggak bertanggung jawab terhadap perbuatan orang-orang yang menyalahgunakan kuburannya, ya kan? Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan ketika manusia dikumpulkan nanti di hari kiamat semuanya, maka orang-orang yang dijadikan sesembahan tersebut justru akan menjadi musuh bagi orang-orang yang menyembahnya, ya, dan mereka mengingkari dan tidak mau bertanggung jawab, ya. Kenapa kalian dulu mengibadahi aku dalam kuburan? Ya, karena jelas tidak ada perintahnya dalam syariat. Ya, maka nanti orang-orang yang dijadikan objek ibadah tersebut akan menjadi perseteruan, akan terjadi perseteruan dan permusuhan dan saling berdebat dan segala macamnya untuk menunjukkan dan mengingkari perbuatan mereka adalah perbuatan yang menyimpang dari syariat, gitu. Ya. Nah, ini pentingnya, ya, kedudukan ibadah doa dalam Islam. Kemudian Ibu sekalian rahimani rahimakumullah jami'an, masuk pembahasan tentang macam-macam doa. Ya. Kita lihat klasifikasi doa, ya, yang ada dalam nas-nas atau teks Al-Quran dan hadis. Itu ada dua bentuk doa. Ada namanya doa masalah, ada namanya doa ibadah. Yang pertama, doa al-masalah. Doa masalah, yaitu doa tolab, ya, doa permintaan sesuai dengan hajat, sesuai dengan kebutuhan. Ya, doa dalam artian permintaan, ya, dalam artian permintaan dan permohonan. Itu artinya apa? Kita meminta sesuatu sesuai dengan hajat kita. Seperti apa? Allahumma gfirli, ya Allah, ampuni aku. Berarti dia minta apa? Minta ampunan. Allahumma rahamni, ya Allah, kasihani aku, sayangi aku. Ini berarti meminta agar diberikan kasih sayang. Allahumma hdini, ya Allah, tunjukilah aku. Ya, sebagaimana dalam ayat ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Atau mungkin yang lain, Allahumma rzuqni, ya Allah, berikan aku rezeki. Ya. Allahumma a'tini waladan, misalnya bagi orang yang belum punya anak, misalnya dia minta memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami anak, gitu kan. Nah, ini doa masalah namanya. Artinya apa? Doa yang sesuai dengan konteks yang kita inginkan. Paham ya? Kemudian yang kedua, doa ibadah. Nah, doa ibadah ini adalah doa yang terangkai atau yang terangkum, yang tersusun, yang terkandung dalam suatu ibadah yang sudah baku, ya, yang sudah baku, yang sudah ada aturannya secara khusus dalam syariat. Misalnya apa? Sholat, ya, ibadah sholat, ibadah puasa, haji, zikir, berdoa, nah, itu semuanya ibadah. Ya, kita misalnya doa pagi dan petang misalnya, itu termasuk doa apa? Doa ibadah, ya, doa ibadah. Zikir ketika hari tasyrik, ya, hari zikir Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu termasuk doa ibadah, ya. Jadi itu bedanya doa ibadah dengan doa masalah, ya. Nah, semuanya
Doa-doa ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah doa ibadah ataupun doa masalah, ya, doa permohonan. Ya, itu gambaran umum dari doa, ya, macam-macam doa. Kemudian pembagian manusia dari sisi doa. Ya. Klasifikasi manusia dalam hal berdoa. Yang pertama, man la yad'ullaha aslan fayakunu mustakbiran an ibadatillah. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah sama sekali, maka orang tersebut adalah orang yang sombong, membangkang dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, man yad'ullaha walakin yad'u ma'ahu ghairahu fayakunu musyrikan. Orang yang berdoa kepada Allah tetapi dia juga berdoa kepada selain Allah. Nah, ini biasanya orang-orang yang taat beribadah, ya, ahli ibadah, cuman ibadahnya tidak didasari ilmu, ya, ibadahnya hanya ikut-ikutan dengan tokoh agama mereka, tidak melihat salah dan benar praktek yang dilakukan oleh, ya, tokoh agama mereka. Ya, ini banyak terjadi, ya. Maka perbuatan ini adalah perbuatan syirik, ya. Jadi yang dikatakan syirik itu adalah, ya, atau orang yang dikatakan musyrik bukanlah orang yang berdoa semata-mata berdoa kepada berhala saja. Justru yang dikatakan syirik itu adalah ketika dia beribadah kepada Allah, dia juga yakin Allah sebagai Tuhannya, gitu kan. Namun di samping itu dia juga beribadah kepada yang lain, itu yang dikatakan musyrik, artinya menduakan. Jadi dua yang dijadikan objek dalam ibadahnya. Itulah yang dikatakan syirik, menyekutukan, menduakan, ya. Nah, begitu. Nah, sebagaimana yang terjadi di kalangan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik jahiliyah yang didakwahi oleh Nabi untuk kembali kepada agama tauhid. Ya. Allah katakan dalam Al-Ankabut 65, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Maka ketika mereka itu mengarungi lautan di atas kapal, ya, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Artinya mereka ketika di tengah perjalanan lautan, mereka, ya, ketika melihat ombak yang besar dan segala macam, ya, yang mengkhawatirkan, ya, keselamatan mereka, timbul di situ rasa mereka, ya, rasa ketawakalan mereka, berdoa itu langsung kepada Allah. Gak ingat lagi dengan berhala-berhala mereka yang mereka sembah selama ini atau ketika berada di daratan, gitu ya. Falamma najjahum ilal barri, maka tatkala mereka itu sudah selamat dari perjalanan di lautan dan kembali ke daratan di tempat pemukiman mereka, tiba-tiba mereka berbuat syirik kembali, ya, kembali ingat, ya, melihat berhala-berhala mereka, ya, mereka beribadah lagi kepada berhalanya, begitu. Ini yang terjadi pada orang-orang di kalangan orang-orang kafir jahiliyah dulu, ya. Jadi mereka bukannya tidak yakin dengan Allah, yakin mereka, ya, karena mereka awalnya kan mengikuti agama Nabi Ibrahim, ya, gitu ya. Nah, ajaran Nabi Ibrahim itu masih ada pada mereka, namun sedikit demi sedikit itu mulai sirna dan bercampur baur dengan kesyirikan. Itulah yang ditasfiyah, dibersihkan oleh Rasulullah SAW, ya, gitu. Bahkan, ya, paman Nabi sendiri yang dikenal dengan Abu Jahal itu ketika terjadi perang Badar itu berdoa. Nah, doanya kepada siapa? Kepada Allah doanya. Apa katanya? Allahumma ayyuna kana aqta' lirahim wa atana bima la na'rif fa ahnihi al-ghadah. Kata Abu Jahal, ya Allah. Nah, dia berdoa kepada Allah, ya, bukan kepada berhala dia berdoanya. Ya Allah, siapapun di antara kami ini yang menjadi biang perpecahan, memutuskan silaturahmi, artinya apa? Semenjak Nabi Muhammad SAW ini berdakwah, ya, itu dianggap Nabi
sebagai orang yang suka memecah belah umat. Orang selama ini melakukan ritual ibadah, ya kan, aman-aman dan nyaman gitu kan, ibadah kepada berhala, tahu-tahu kok digugat, diganggu, dikatakan inilah, dikoreksi ya, dikritik, ini perbuatan syirik, ini perbuatan yang nggak benar. Makanya Abu Jahal ini sangat kesal gitu kan, ya, ibadah yang selama ini sudah mendarah daging dari leluhur mereka itu dikritik gitu kan. Nah, ini nih Muhammad suka memutus hubungan silaturahmi, ya, suka memecah belah persatuan, ya, warga dan segala macam. Maka kata Abu Jahal, dan wa atana bima la na'rif, kami nggak tahu apa yang terjadi ya gara-gara dia ini, maka hancurkanlah dia. Nah, jadi ketika mau menjelang perang Badar itu Abu Jahal ini berdoa, ya, berdoanya kepada Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang kafir Quraisy itu, orang jahiliyah itu, dia yakin Allah sebagai Tuhannya. Nah, cuman yang menjadi masalah ketika dia berdoa kepada Allah juga berdoa kepada yang lain, itulah yang dinamakan kesyirikan. Ya, gitu. Jadi bentuk kedua tipe orang yang berdoa kepada Allah, ya, atau yang kedua adalah dia berdoa kepada Allah juga berdoa kepada yang lainnya. Kemudian tambah catatan di sini ya. Wa man da'a mayyitan aw ghaiban fa innahu musyrik. Lianna al-maita aw al-ghaiba la yumkin an yaquma bimithli hadza. Barang siapa yang berdoa kepada mayit, orang yang sudah meninggal, siapapun dia, apakah arwah para wali, arwah nabi, kemudian apalagi aw ghaiban, atau makhluk gaib lainnya, ya, makhluk gaib lainnya seperti jin atau malaikat, maka dia adalah orang musyrik, ya, dia jatuh kepada perbuatan syirik. Karena orang mati atau makhluk gaib lainnya tidak mungkin bisa melakukan hal tersebut, ya, permintaannya. Dan kalau seandainya ada yang melakukan hal tersebut, berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia mungkin gila. Yang kedua, mungkin dia meyakini bahwasanya orang yang dia minta itu atau dia berdoa padanya itu bisa mengabulkan doanya, bisa melakukan tindakan, melakukan perbuatan yang layaknya dilakukan oleh Allah SWT. Maka itulah dia kesyirikan dalam hal perbuatan Allah atau rububiyah. Ya, dulu pernah ya, mungkin waktu tahun berapa ya, waktu saya masih kecil-kecil dulu kan suka menonton film Wiro Sableng, Bu, ya, mungkin Bu tahu ya, film pendekar, film-film seperti itu kan, ya, digandrungi ya orang masyarakat kita. Nah, itu saya waktu itu pernah melihat bagaimana Wiro Sableng itu berdoa kepada eyangnya. Ya, eyangnya dari kejauhan, dia minta, dia dalam keadaan terjepit, dalam keadaan darurat, kalah oleh lawannya kan gitu ya. Nah, itu dia berdoa yang sinto gendeng gitu, untuk bisa membantunya. Nah, dia bukan berdoa kepada Allah, walaupun dia ya dalam mitos atau keyakinan orang-orang seperti itu kan, dia yakin Allah sebagai Tuhan gitu kan. Cuman ketika mereka yang mendapatkan suatu tantangan, suatu keadaan yang sangat terjepit, dia berdoa kepada gurunya, pada eyangnya yang jauh, nggak tahu di mana, atau mungkin arwahnya begitu ya. Nah, ini menunjukkan film-film atau media-media seperti ini ya, secara tidak langsung menunjukkan gambaran akidah ya, masyarakat kita masih yakin dengan berdoa, bertawasul kepada orang sudah meninggal yang menurut keyakinan mereka tentunya bisa memberikan bantuan, bisa memberikan memenuhi kebutuhan mereka, ya, begitu. Nah, ini adalah kesyirikan, ya. Baik. Kemudian yang terakhir, Ibu sekalian, tipe atau golongan manusia dalam berdoa adalah man yad'ullaha mukhlishan lahuddin, mukhlishan lahu ad-du'a, fa hadza huwa al-muwahhid. Orang yang berdoa kepada Allah dengan ikhlas berdoa kepadanya, ya, tidak berdoa kepada selainnya. Jadi satu-satunya objek yang dijadikan ibadah doa itu hanya Allah SWT. Itulah dia orang yang muwahhid, orang yang bertauhid, ya. Ya, inilah dia ya visi dan misi dakwah para rasul. Visi dan misi dakwahnya para ulama, ya, ulama-ulama yang komitmen di atas tauhid,
Demikian juga para dai sampai sekarang yang memprioritaskan dakwahnya ya untuk memurnikan Islam ini dari noda-noda kesyirikan dan ajaran-ajaran yang tidak benar, yang tidak ada sumbernya, yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Itulah dia dakwahnya para orang-orang yang bertauhid. Nah, inilah yang kita dukung, yang kita berikan sokongan, ya kita beri apresiasi pada dai yang berdakwah kepada tauhid ini. Ya karena banyak sekarang itu manusia tuh lalai, bahkan menganggap dakwah tauhid itu adalah sebagai bumerang. Orang yang berdakwah tauhid itu dianggap orang yang radikal, ya orang yang tidak mau tidak mau bertoleransi, ya intoleran, ya tidak mau toleransi dengan ya, masyarakat lainnya yang biasa melakukan ritual, ya adat istiadat, ya, atau kearifan lokal istilahnya, ya yang tidak mau menerima kearifan lokal yang bertentangan dengan syariat. Ya memang seperti itulah ya prinsip dakwah tauhid itu. Kalau memang itu adalah masalah prinsip yang nggak bisa kerjasama dalam hal itu, ya nggak bisa diberikan toleransi, ya kecuali kalau kearifan lokal tersebut tidak bertentangan dengan syariat, ya seperti adat istiadat, ya memberikan jamuan, ya memberikan sedekah dan segala macam, ya bergotong royong, ya, ini adalah adat istiadat atau kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan Islam. Itu ya, bagian dari ajaran Islam yang mengatakan al-adatu muhakkamah. Adat istiadat itu bisa jadi sebagai standar, ya dalam menentukan baik buruknya, ya dan selama tidak bertentangan dengan syariat, gitu. Jadi intinya ketika budaya tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka itu ya dilestarikan, ya dilestarikan dalam kehidupan kita bermasyarakat, ya gitu. Nah inilah dia ibu-ibu sekalian rahimakumullah jami'an yang bisa disampaikan terkait dengan materi kita hari ini tentang ibadah doa. Wallahu taala alam. Ya sampai sini saya kembalikan kepada moderator. Tafadhal Bunda. Silakan Bunda. Ya kalau mau bertanya langsung boleh, ya. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaan pertama, apakah ada perbedaan yang hakiki dalam pengertian berzikir dan berdoa? Lalu, apakah sebelum berdoa kita harus berzikir sebelumnya? Lalu yang ketiga, saya pernah membaca kalau zikir itu dilakukan sehabis sholat fardu, sedangkan kalau berdoa dilakukan sesudah sholat sunnah. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Jazakallah khair. Nah, jazakallah khair. Baik. Yang pertama tadi masalah Zikir perbedaan. dan apa doa. Perbedaan zikir dan doa Ibu ya? Ya, secara hakikinya itu loh Pak Ustadz. Baik. Ya, zikir dan doa. Kalau zikir artinya secara bahasa adalah mengingat. Ya, zikr, ya. Itu artinya mengingat. Ini secara bahasa, ya. Adapun secara istilah dia lebih umum, ya, termasuk di situ dalamnya doa. Apapun ketika ada rangkaian, ya, bentuk zikir, ya, dalam satu lafaz, ya, seperti apa? Subhanallah, alhamdulillah, itu kan enggak terkandung doa, ya, artinya nggak ada. Kalau doa artinya kan permintaan. Saya kembalikan lagi kepada definisi. Zikr artinya adalah ingat, mengingat, ya. Dan dalam hal ini ada lafaz tertentu, ada teks format tertentu dalam bacaannya, gitu ya. Kemudian yang kedua, doa artinya permohonan, permintaan, ya, permintaan. Setiap kita meminta dan mohon berarti kita berdoa. Nah, kemudian dari sisi keumuman dan kekhususannya, usahanya zikir ini lebih umum daripada doa, ya, dimana zikir ini tercakup di dalamnya adalah permintaan doa, ya, misalnya apa, zikir pagi dan petang, banyak di situ kan teks-teks zikirnya terkandung doa kan, itu misalnya Allahumma misalnya Allahumma asbahna
Allah ma'afini fi badani, itu kan. Wa fi sam'i wa fi basari. Ya Allah, sehatkanlah. Allah ma'afini fi badani, badanku, ya. Allah ma'afini fi badani, dan seterusnya, ya. Sehatkanlah tubuhku, pendengaranku, penglihatanku. Tapi ini ada dari secara redaksinya adalah menunjukkan permintaan gitu ya. Namun di satu sisi dia adalah zikir, termasuk zikir pagi dan petang gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Nah, jadi doa itu lebih, zikir itu lebih umum, doa lebih khusus, di mana doa itu adalah permintaan. Adapun zikir itu bisa jadi dia dalam hal permintaan dan juga hanya sekedar puji-pujian ya. Jadi zikir itu intinya adalah puji-pujian ya, sanjungan-sanjungan kepada Allah, itu intinya zikir dengan redaksi dan lafaz-lafaz tertentu gitu. Paham ya? Kemudian yang kedua, apakah setiap kita berdoa itu harus berzikir? Bagaimana Ibu tadi? Ya, apakah sebelum kita berdoa kita harus berzikir sebelumnya? Ya, dalam sebuah redaksi dari suatu hadis yang bermakna atau yang secara makna, ketika kita berdoa itu kita memuji Allah dulu. Ya, seperti apa? Kita membuka doa kan, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ini adab kita dalam membuka doa kita sanjung dulu gitu ya. Jangankan kepada Allah ya. Ketika kita datang kepada seseorang ya kita bermanis muka dulu, kita ajak obrol dulu ke sana kemari, kemudian intinya padahal kita cuma meminta sesuatu kepada dia gitu kan. Nah, ini salah satu adab. Ya, bisa dianalogikan dalam hal ini. Nah, demikian juga ketika kita kepada Allah, ya kita punya adab, ya kita punya adab yang terbaik, walaupun tanpa itu pun nggak masalah. Cuman kita lebih beradab, lebih etis, lebih sopan santun ketika dalam doa kita awali dengan apa? Dengan sanjungan, dengan puji-pujian kepada Allah dan sholawat. Dan bahkan sholawat itu salah satu faktor diijabahnya doa kita. Ya, membuka dengan salawat dan menutup dengan salawat. Ya, seperti dalam kajian-kajian juga ya, dalam kajian ditutup wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam dan seterusnya. Jadi setiap zikir ya itu setiap doa itu hendaknya adabnya kita memang dahului dengan zikir. Dalam hal ini bisa puji-pujian ya, sanjungan-sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik. Kemudian yang ketiga masalah apa tadi, maaf? Saya pernah baca bahwa kalau berzikir itu dilakukan sesudah sholat fardu. Sedangkan kalau berdoa kita lakukan sesudah sholat sunnah. Ya. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, memang banyak dalam ayat-ayat ya, dalam dalil-dalil setelah ibadah itu berzikir seperti sholat ya, dalam surat Jumat ya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholah, wahai orang yang beriman, apabila kalian diserukan untuk salat Jumat, idza nudiya lis-sholati fas'au ila dzikrillah, maka segeralah dalam berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Wadarul bai', dan tinggalkanlah berjual beli. Ya. Kemudian fa idza qudiyatish sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira. Nah, dan ketika kamu setelah selesai sholat Jumat, ya, kemudian fas'au ila dzikrillah. Fa idza qudiyatish sholatu fantashiru fil ardi. Apabila setelah selesai dilaksanakan sholat itu, maka kalian kembali bertebaran lagi di muka bumi untuk mencari ma'isyah ya, mencari aktivitas keduniawian. Wadhkurullaha katsira, dan berzikirlah dengan banyak-banyak. Ini ayat dijadikan salah satu dalil bahwasanya setelah ibadah itu memang berzikir gitu ya. Termasuk dalam hal sholat ya, sehingga ini menjadi pertanyaan di sebagian kaum muslimin ya, tentang adanya
sebagian kaum muslimin berdoa bareng gitu kan setelah sholat gitu kan. Nah ini bagaimana? Jadi hukum asalnya memang setelah sholat itu kita berzikir ya, sehingga kita lihat ya redaksi zikir-zikir dalam sholat itu, misalnya yang pertama apa, Allah Akbar ya 3 kali, kemudian astagfirullah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan baca ayat kursi, kemudian baca la ilaha illallah la syarikalah, dan seterusnya gitu kan. Kemudian zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Kemudian ada doa Allahumma la mani'a lima a'taita. Ini kan doa. Afwan. Allahumma la mani'a illa Allahumma la mani'a a'taita ya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta. Ini pujian ya. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau kita sudah diberikan, dijamin kita punya mendapatkan nikmat dari Allah. Nggak ada yang bisa mengganggu gugatnya. Ketika memang kita dihalangi suatu nikmat dari Allah, nggak ada yang bisa memberikannya. Nah ini adalah teks dalam artian zikir ya, bukan doa di situ. Jadi jangan kita anggap kalau ada Allahumma-nya itu adalah doa ya, itu zikir ya. Allahumma ya Allah, gitu kan. Jadi ketika kita lihat sebagian saudara kita ya, ketika zikir bersama setelah sholat wajib ya dibaca Allahumma antas salam wa minkas salam, itu mereka mengangkat doa, maka ini tidak pas gitu kan, karena itu bukan doa ya. Nah sementara kita dianjurkan mengangkat tangan itu kan ketika berdoa gitu ya. Jadi redaksi dalam doa zikir dalam setelah sholat itu memang semuanya zikir, tidak ada dalam bentuk doa gitu. Namun pertanyaan, apakah boleh ketika kita ada hajat misalnya setelah sholat kita berdoa? Boleh ya, boleh gitu. Apalagi ketika setelah sholat sunnah ya, kita perbanyak berdoa gitu ya. Jadi yang di sini yang disorot atau yang jadi diluruskan ketika berzikir setelah sholat itu tidak ada mengangkat tangan dalam artian zikir ya gitu. Adapun dalam masalah teks doanya ya itu dalam hal ini khilafiyah. Ketika kita mengangkat doa dalam berdoa ya, ini salah satu adab ya. Nah cuman kalau kita kembalikan sunnahnya Nabi gitu kan, setelah sholat itu memang tidak ada doa gitu kan ya, tidak ada berdoa, jadi hanya zikir saja. Tapi bukan berarti di sini kita dilarang berdoa ketika sholat, selesai sholat wajib itu. Boleh saja insyaallah ta'ala ya. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah pencerahannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Sinta, pertanyaannya yang bermanfaat sekali, menambah wawasan kita. Selanjutnya kepada ibu-ibu yang lain, Ibu Halo Ibu. apa? Bu Ya, Yusrani boleh bertanya Bu Sofi? boleh, silakan Bu Yusrani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Yang ingin saya tanyakan adalah Pak Ustadz, mana doa yang lebih afdol? Yang afdol doa kita langsung, kemudian doa diminta didoakan kepada orang tua, karena kalau kita kan memang sering minta kalau kita mau pergi, kalau mau ada acara atau apa kan minta didoakan orang tua. Kemudian doa misalkan gini, kita ya bukan kita ria, enggak, kalau ada acara dengan anak yatim, terus kadang kan mereka minta ini nama-nama yang minta didoakan seperti itu contohnya, atau didoakan oleh ibu-ibu pengajian. Jadi yang saya tanyakan adalah mana yang lebih afdal di antara itu. Kemudian yang saya tanyakan lagi adalah bagaimana sebaiknya doa dan usaha kita dalam hidup ini. Karena kita kan selalu carilah
akhirat seakan-akan kita hidup selamanya, dan juga dianjurkan carilah dunia seakan-akan kita hidup Terbalik. carilah akhirat seolah kita akan hidup selamanya, dan carilah akhirat seakan kita hidup besok pagi atau kapan, istilahnya secepatnya, seperti itu Pak Ustadz. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Terima kasih. Bu Islami, tafadhol Ustaz. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus sekali. Masalah yang pertama, mana yang lebih baik, ya, yang lebih afdol, kita berdoa langsung kepada Allah dibanding doa bertawasul kepada orang yang lain yang masih hidup. Tentunya berdoa kepada Allah lebih afdol, ya, karena itu langsung perintah dari Allah, ya. Ud'uni astajib lakum, ya. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permintaan kalian. Ya, dan banyak ayat-ayat yang lain yang berkaitan seperti dengan ayat ini yang sama redaksinya. Jadi ya kita perbanyak doa langsung kepada Allah karena memang Allah yang memiliki segala-galanya. Adapun doa yang lainnya itu hanya sebagai penunjang, Ibu, istilahnya, sebagai aksesoris. Ya, sebagai aksesoris. Jadi kita kembali dan memprioritaskan doa itu kepada Allah, ya. Gitu. Jadi kurang tepat ya ketika kita hanya mengandalkan doa dari orang lain. Nah, ini suatu kekeliruan dan kesalahan ketika dia menganggap, wah, ya saya ini apalah, itu kan orang banyak dosa, ya mungkin ya kalau langsung berdoa kepada Allah kayaknya nggak enak. Ya udah, doa minta tolong disampaikan doa melalui orang-orang soleh aja, orang-orang berilmu dan segala macam. Ini tidak tepat, ya. Justru kita diperintahkan ya secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Allah untuk berdoa secara langsung, gitu ya. Nah, jadi ya lebih utama, jawabannya lebih utama berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah boleh kita memintakan doa dalam satu acara, misalnya ya, dicatat disebutkan nama si fulan, si anu, si anu. Ya boleh aja selama tidak ada pelanggaran syariat di situ, ya. Kalau ada selawatan istilahnya, ya selawatan atau zikir-zikir yang tidak dalil-dalilnya, ya ini kan banyak, ya. Nah, maka ini tidak benar, kan, gitu. Jadi kalau hanya sekedar minta doakan secara secara tekstual, gitu ya, misalnya si anu pengen ini doakan, ya Allah, ya semoga si anu begini dan begini, ini nggak masalah, ya gitu. Ya itu namanya tawasul kepada orang lain, ya, kepada orang soleh, ya dibolehkan. Kemudian yang ketiga tadi apa, Ibu? Masalah apa? Minta doa sama orang tua, Pak Ustadz. Ya, kalau minta orang tua didoakan masih hidup, sama orang tua. ya nggak masalah. Ya kalau orang tua masih hidup nggak apa-apa. Ya, tapi kalau udah meninggal jangan, ya, gitu. Ya. Apalagi Bu, tadi yang ketiga? Mengenai doa dan usaha, kan kita iya. dianjurkan selalu berdoa, tetapi bagaimana imbangan dengan usaha, karena kita kan hidup di dunia ini kan pasti perlu berusaha untuk mencari dunia, gitu. Oke, ya. Jadi Allah itu sesuai dengan hikmahnya. Allah di antara hikmah yang diciptakan oleh Allah SWT ada hukum sebab akibat, gitu ya. Ada sebab kauniyah namanya, ada sebab syariah. Ya. Sebab kauniyah itu adalah hukum alam. Ya, hukum alam artinya apa? Ketika kita kembalikan ke sifat alam, ya, sifat alamiah. Misalnya hujan itu sifatnya apa? Air itu bisa memadamkan api, gitu kan? Dan api bisa membakar, gitu ya. Ini hukum alam, ya. Kemudian di antaranya adalah sebab akibat. Ketika ada suatu sebab, maka akan ada akibat. Ya, misalnya apa? Ketika seseorang tidak menjaga kesehatan, ya, dan makan tidak teratur, gitu kan, itu dia akan mudah terserang penyakit. Nah, ini kan sebab akibat secara alamiah, gitu kan. Gitu. Nah, demikian juga ketika kita ingin mendapatkan rezeki, di situ ada dua syarat. Kita berdoa dan berusaha. Ya.
Afwan, yang kembali tadi yang pertama ya, sebab kauniyah ya, sebab yang sifatnya alamiah ya, seperti berdoa mencari rezeki itu didapatkan dapat rezeki itu dengan berusaha ya, seseorang berusaha dapat rezeki gitu. Kemudian yang kedua ada sebab syar'iyah ya, di mana doa itu akan keinginan itu kan terwujud dengan adanya doa ya, dengan adanya doa. Ketika kita memohon kepada Allah, maka akibatnya apa? Allah kabulkan doa kita. Nah, itu namanya sebab syar'iyah, sebab yang dibangun oleh agama ya, oleh dalam hal ini seperti doa gitu ya. Jadi harus seimbang. Artinya apa? Ya, ketika kita menginginkan sesuatu ya, kita harus memenuhi syarat yang berdoa dan berusaha. Ya, seperti orang yang ingin punya anak tapi dia nggak menikah, ya nggak mungkin dia punya anak. Ini hukum alam ya, ini sebab kauniyah. Nah, di samping itu dia berdoa terus gitu kan, berdoa terus tanpa ada usaha nggak akan jalan, itu tidak akan berhasil ya, kalau dia tidak menjalankan sebab secara kauniyah ya, secara alamiahnya begitu ya. Jadi itu maksudnya keseimbangan antara doa dan usaha seperti itu ya. Ini dalam suatu suatu kasus ya. Nah, di kasus lain ya, bahwasanya setiap yang terjadi itu tetap di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, masyiah. Ya. Ketika seseorang misalnya nih sudah nikah gitu kan, belum juga dapat anak misalnya, maka berarti ya Allah masih memiliki ada hikmah di balik itu. Bisa jadi Allah kabulkan doanya, bisa jadi Allah ganti dengan yang lain. Begitu ya. Nah, jadi semua kewajiban kita atau syarat kita dalam menjalankan atau memenuhi keinginan kita ya, itu dengan syarat tadi, dengan doa dan berusaha ya. Jadi harus seimbang dua-duanya. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, ya Fan. Satu lagi tadi saya dengar Ibu mengatakan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa i'mal li akhiratika ka'annaka ta'ishu abada. Ini bukan hadis ya Ibu, ini pepatah ya, pepatah Arab. Cuman sebagian orang menganggap setiap yang bahasa Arab itu dianggap hadis ya. Ini salahnya ya. Sebagian perkataan ulama dianggap hadis gitu ya. Nah, jadi ini bukan hadis Bu ya. Yang mana Pak Ustaz? Ya, beramallah kamu untuk akhirat seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Besok pagi ya, beramal untuk akhirat seolah kita meninggal besok pagi. I'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah kamu untuk akhirat seolah-olah kamu mati besok pagi kan. Kemudian i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Beramallah kamu untuk dunia ya seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Ya. Malamanya. Ini enggak bertentangan syariat. Ya, ini enggak bukan hadis ya Pak Ustaz. Hah? Kata-kata bijak atau ya, apa ya? Kata bijak. Ya, itu kata-kata mutiara, kata-kata bijak, pepatah istilahnya ya, pepatah Arab, kalamul Arab ya. Ini enggak bertentangan dengan dengan agama, tidak. Namun kembali kepada asalnya ya, bahwasanya kita ini orientasi kita dalam hidup dunia adalah akhirat. Jangan menomorduakan akhirat, itu hukum asalnya ya. Bisa dilihat dalam surat Al-Qasas ya. Wa bataghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya. Nih surat Al-Qasas ayat 77 Ibu ya, bisa ditandai, saya catat. Wa bataghi fima atakallahu daral akhirah, dan carilah terhadap apa-apa yang Allah karuniakan kepadamu untuk menuju dunia, menuju kehidupan akhirat. Artinya ketika kita diberikan ya peluang-peluang untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, maka jangan sia-siakan. Itu maksudnya. Banyak ya peluang-peluang kita untuk mendapatkan akhirat, mendapatkan kebahagiaan akhirat itu banyak. Peluang-peluang beramal soleh itu sangat banyak sekali ya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu banyak peluang-peluangnya ya. Cuman itu dia, karena kita dihalangi oleh hawa nafsu dan segala macam ya,
sehingga peluang-peluang tersebut tidak bisa kita maksimalkan. Itulah namanya ujian kehidupan dunia, gitu kan. Jadi peluang, ya kita diperintahkan, hukum asalnya kita itu perintahnya adalah orientasinya akhirat itu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa pula untuk memperhatikan bagian kehidupanmu di dunia ini. Ya, artinya jangan kita sibuk 100% untuk dunia dengan melalaikan kehidupan jangan sibuk kita 100% untuk akhirat, ya, dengan meninggalkan dunia. Misalnya apa? Dia ya karena orientasinya akhirat aja, udah saya nggak usah menikah. Orientasinya akhirat aja sih, sudah saya nggak usah ya sibuk-sibuk keluar pasar bekerja, ya di masjid aja beribadah terus menerus. Ya, nah ini salah. Karena ada orang seperti ini, ada dulunya di zaman Nabi punya prinsip kayak gitu. Dia datang kepada Nabi, nanya ke istri Nabi, ya. Dia nanya, gimana sih Nabi ibadahnya kok? Ya, saya pengen seperti Nabi juga, maksudnya bisa fastabiqul khairat, ya, bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya dia ingin meneladani Nabi. Ya, dikatakan Nabi begini-begini ibadahnya, gitu kan. Terus, nah orang yang bertanya tadi punya inisiatif, ya. Nah kalau begitu, ya supaya kita ini ya seperti Nabi ibadahnya, ya yang saya nggak usah lagi deh nikah, katanya, ya saya nggak usah nikah. Yang satu lagi saya akan ibadah terus, nggak tidur. Dia tidur beribadah semalam suntuk, nggak mau tidur, ya. Yang satu lagi ya dia puasa aja, nggak mau berbuka, artinya dia setiap hari berpuasa terus. Maka setelah informasi datang kepada Nabi, dikadukan kepada Nabi, ya kata Nabi, aku ini orang yang paling tahu kepada kalian, tapi saya kalau memang ngantuk ya tidur. Saya juga kalau juga tidak terus-menerus berpuasa, dan juga saya menikah, gitu kan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi di akhir hadis itu. Barang siapa yang tidak senang dengan atau tidak suka dengan sunnahku, artinya apa? Ajaranku, maka dia bukan golonganku. Ya, jadi dalam hal ini proporsional, gitu kan. Ya, tidak gulu, tidak ekstrim dalam beribadah, itu intinya. Ya, jadi harus ada bagian dari dunia, ya, walaupun kita harus memprioritaskan akhirat, gitu. Ya. Jadi ini konsep dasarnya, ya. Kita setiap aktivitas kita itu orientasinya adalah akhirat. Ya, adapun dunia itu adalah sebagai penunjang saja. Ya, itu yang harus jadi prinsip kita dalam kehidupan ini. Seperti itu. Apakah kita memang dianjurkan Pak Ustadz hidup sejahtera biar kita itu tidak fakir? Ya, bahkan ada doanya. Ya, dalam zikir pagi petang itu kan. Siapa yang ingat doa zikir pagi petang? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung darimu dari kekafiran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari kekafiran, ya, dari perbuatan kafir, perbuatan kekufuran yang bisa menyebabkan keluar dari Islam, atau mungkin bisa jadi kufur nikmat, gitu kan. Dan berlindung dari kefakiran. Nah, kita berlindung dari kefakiran, dari kemiskinan itu kita berlindung. Itu tuntunan Nabi, bukan berarti orang yang orientasinya akhirat harus miskin, tidak. Ya. Jadi tidak identik dengan orang yang orientasinya akhirat itu dia harus miskin, tidak. Cuman ya dalam kehidupan sederhana adalah sifat atau gambaran kehidupan yang mulia. Artinya dia apa adanya, gitu kan. Tidak berpura-pura dan tidak berambisi dalam mencari dunia, gitu. Walaupun dia dalam keadaan kaya, tapi dia zuhud. Nah, zuhud itu artinya apa? Sederhana, ya. Jadi walaupun dia banyak harta, ya, tidak menghalanginya untuk mencari akhirat, gitu. Dan justru banyak peluang bagi orang yang kaya untuk mencari peluang, ya, dalam memperbanyak amal solehnya, gitu. Namun di satu sisi dia juga berat pertanggungjawabannya. Ya, semakin banyak hartanya, itu pertanggungjawabannya, laporannya juga berat nanti di akhirat, gitu ya.
Sehingga orang yang kaya di akhirat kelak itu dia lama ininya, apa namanya, auditnya ya, lama proses ya penghisapan gitu kan. Nah, di satu sisi orang miskin ya ada kelebihan di situ. Ketika dia tidak punya banyak harta, nah ketika dia di akhirat kelak tidak banyak yang harus diurusin dulu. Jadi setiap kita yang membawa yang hidup di dunia ini akan diminta pertanggungjawabannya, ya, diminta pertanggungjawabannya di akhirat setiap yang kita miliki. Nah, semakin banyak harta yang kita miliki ya tentu berat pertanggungjawabannya di akhirat kelak, gitu ya. Cuman sekali lagi ini bukan berarti kita dilarang untuk kaya, tidak. Nah, gitu. Tinggal kita bagaimana bisa ya mengoptimalkan, membelanjakan harta itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah SWT, gitu ya. Allah Ta'ala. Berarti Ustadz orang yang nggak punya harta lebih cepat masuk surganya dong Ustadz daripada orang yang kaya, karena kan hisapnya lebih lama. Iya, seperti itu, Bu. Oh iya. Baik, terima kasih. Menarik sekali ya pertanyaan ini. Jadi kita maksimalkan hari ini, gitu kan, maksimalkan hari ini dengan yang terbaik. Semua itu lillah karena Allah. Berarti hasilnya bisa berhasil sangat baik sekali kalau usaha itu memang dilakukan dengan baik dan sukses, dan juga digunakan untuk berbagai amal kebaikan. Mungkin seperti itu. Artinya hari kita hari ini sih sebenarnya gitu, gimana kita mengisi dengan sebaik-baiknya. Sungguh-sungguh untuk mengisi waktu dengan Allah kepada kita. Itu komen saya mengikuti diskusi yang cukup panjang tadi yang sangat-sangat menarik. Dan selanjutnya kita beralih ke yang lain pertanyaannya. Mungkin Dokter Aida, Dokter Monitor. Ada pertanyaan via ada. Iya. SMS. Dari chat. Dari chat, Bu Nima. Oh, Bu Nima ya. Assalamualaikum. Bu Nima. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kapankah berdoa antara azan dan iqamah? Apakah boleh setelah membaca doa azan? Ya. Doa ketika antara azan dan iqamah itu memang setelah ya azan dikumandangkan. Ya. Setelah azan selesai itu sudah berlaku doa yang dijabah tersebut ya. Setelah selesai membaca doa azan, kita berdoa sebanyak-banyaknya sampai iqamah gitu. Jadi boleh ya setelah membaca doa azan. Allah Ta'ala. Baik, sudah terjawab Ustaz. Saya tanyakan kepada yang lain. Baik, Dokter Aida ada pertanyaan, Dok? Halo? Iya. Ya, silakan, Dok. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan begini Pak Ustadz, kalau misalnya kita tersolimi, kemudian kita berdoa, mudah-mudahan orang yang mensolimi kita dihukum Allah gitu. Itu kan berarti doanya kurang baik gitu. Apakah kita itu berdosa Pak Ustadz mendoakan orang yang tidak baik gitu? Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita berdoa, itu apakah ada tuntunannya untuk pembukaan doa dan penutupan doa itu, apakah ada yang tuntunan yang baku yang harus kita ucapkan gitu. Selain doa inti, kalau doa inti mungkin kita yang sesuai dengan kebutuhan kita, tapi untuk pembukaan doa dan penutupan doa apakah ada tuntunan yang baku? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Barakallahu fiik. Ya, ini memang satu hal yang yang lumrah ya, dan tabiat manusia ketika dizolimi tentunya ingin ya rasanya membalas yang perbuatan tersebut ya. Dalam nas ya, dalam dalil dalam Al-Quran itu ada aturan atau ada isyarat ya, ada isyarat bahwasanya ketika seorang itu dia dizolimi, dia boleh membalas yang setimpal gitu. Tidak boleh dari itu. Namun sebaiknya kita tentunya ya mendoakan yang terbaik gitu. Ya pernah dulu ya Nabi sendiri ya pernah mendoakan laknat kepada beberapa orang dari kalangan kafir Quraisy yang ketika itu telah melakukan makar yang sangat besar ya, melakukan pembunuhan ya terhadap para sahabat Nabi.
ya dalam peperangan. Kemudian langsung Rasulullah ya karena tidak terima ya perbuatan mereka yang sangat zalim tersebut dengan apa? Dengan laknat. Ya, Nabi melaknat orang-orang yang telah melakukan kezaliman ya ketika itu. Akhirnya apa? Allah tegur Nabi ya. Allah menegur Rasulullah tidak boleh seperti itu. Ya, karena bisa jadi di akhir hayatnya dia menjadi orang baik. Ya, ternyata memang itu orang atau orang kafir tadi yang tadinya memerangi kaum muslimin itu akhirnya dia masuk Islam dan Islamnya baik setelah dia masuk Islam itu. Jadi dalam hal ini kita ambil pelajaran bahwasanya hidayah itu ya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia tidak punya hak, tidak punya kekuasaan dalam hal hidayah. Ya, jadi tidak boleh kita mendoakan laknat kepada orang yang kita benci begitu. Ini kalau sudah berlebihan ya dalam artian laknat ini udah nggak benar ya, udah maksudnya udah kelewat batas. Tapi kalau hanya dalam hal yang sifatnya masih sepadan, yang setimpal itu boleh ya. Namun sebaiknya tentunya ya kita mendoakan yang terbaik ya, semoga orang yang berbuat zalim tersebut bisa kembali kepada jalan kebenaran, itu lebih tepat ya, lebih etis ya, lebih baik kita bersikap seperti itu ya. Kemudian juga catatan ketika kita dizolimi, gunakan itu peluang-peluang sebagai berdoa ya, karena kita mungkin banyak hajat dan punya kebutuhan segala macam. Manfaatkan momentum itu ketika kita sedang dizolimi, ingat, oh saya punya hajat ini dan itu, wah ini kesempatan ini, ketika ini saya dizolimi, nah saya berdoa dengan harapan apa? Oh, doa orang yang dizolimi itu kan lebih besar diijabah, seperti itu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada tuntunan baku ya, adab-adab dalam berdoa? Ada ya, banyak. Kalau kita buka kitab yang membahas tentang fikih doa dan zikir ya, fiqhul adhiya wal adhkar ya, banyak di situ bagaimana tentang tuntunan berdoa ya. Ya, secara umum tadi sudah dijelaskan bahwasanya sebelum berdoa kita ya memuji Allah dulu ya, membuka dengan sanjungan-sanjungan, pujian-pujian, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ya. Nah, kemudian ditutup dengan salawat ya, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu salah satu adab nih, sebenarnya mana adab yang lain. Jadi ini salah satu format, salah satu adab dalam berdoa. Ya, mungkin kalau lebih banyak lebih tahu ya bisa nanti dilihat di artikel-artikel yang terpercaya bagaimana adab-adab dan tuntunan doa dalam atau yang sesuai dengan tuntunan Nabi atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu ya. Allahu a'lam. Baik ya. Pak Ustadz. Gimana dokter? Iya, terima kasih. Sama-sama dok. Sama. Selanjutnya ini Bu Saya, Bu. Keke. Oh siapa? Ya Bu Eka. Iya. Fadhil Beka. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waalaikumsalam Ustadz, Bu warahmatullahi Emi, dan Ibu-ibu wabarakatuh. soleha semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya di sini Pak Ustadz, di sini doa ke pembahasan Pak Ustadz tadi, doa adalah inti daripada ibadah, otaknya ibadah. Nah, bagaimana kalau doa yang kadang-kadang suka malas mengucapkan gitu, doa jadi doanya dalam hati aja dan yang terucapkan. Apakah yang doa dalam hati aja itu sudah termasuk ibadah juga? Satu itu. Keduanya, nah di pembahasan Pak Ustadz juga doa paling banyak dikabulkan oleh Allah itu adalah doa ketika sujud. Nah di sini doa sujud dalam keadaan sujud yang terakhir, sujud semua sujud atau sujud yang terakhir saja. Nah kalau di sini kan saya suka baca doa yang sujud itu yang artinya matikan saya dalam keadaan husnul khotimah, terima taubatan nasuha saya, dan apalagi satu lagi yang panjang. Nah itu doa dalam sujud itu ada ketentuan nggak Pak Ustadz? Lamanya waktunya berdoa itu, karena kalau kita atau yang inti-inti saja yang diucapkan yang dalam berdoa itu, takutnya terlalu lama merusak sholat yang sedang kita laksanakan. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Makasih. Ya, barakallahu fiik. Oke. Dalam masa berdoa ya,
bagaimana sebaiknya kita berdoa? Apakah doa itu dilafazkan atau cukup dalam hati? Ya, tergantung ya, tergantung dalam konteks apa ibadahnya gitu kan. Yang pertama kalau ibadahnya ibadah apa namanya ibadah yang khusus ya, ibadah mahdhah seperti sholat, ini harus dilafazkan. Ya, seperti apa dalam rangkaian sholat kita baca doa ihdinas shiratal mustaqim ya, dalam Al-Fatihah ya. Itu harus kita baca, dilafazkan semuanya ayat itu ya. Tidak boleh kita baca dalam hati. Yang kan namanya sholat kan rangkaian perkataan dan perbuatan ya, dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Itu ada perkataan dan perbuatan, berarti harus ada ucapan gitu ya, ada pelafazan di situ. Nah, ini kalau ibadahnya ibadah yang mahdhah. Ya, ibadah yang murni, ibadah sudah ada ketentuan rukunan syaratnya. Nah, ini wajib kita lafazkan. Nggak boleh kita sholat mingkem aja, itu nggak benar. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya. Mungkin Pak Ustadz yang saya tanyakan ibadah yang itu yang bukan yang di dalam sholat itu kan yang wajib, ibadah apa itu tadi saya bilang? Ibadah mahdhah, ibadah murni ya. Ya, nah sekarang ibadah yang satunya itu, yang misalnya kau mau tidur, kalau selesai sholat gitu, terus kita pengen berdoa tapi malas mengucapkan, malas melapaskan gitu, hanya dalam hati aja gitu. Baik, yang pertama kalau doa itu maksur ya, maksur artinya doa memang sudah rangkaian dari apa namanya kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari seperti doa zikir petang, doa tidur itu kita lepaskan, gitu ya. Tidak cukup kita mingkem saja ya dengan baca dalam hati, tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, doa masalah. Jadi ini jadi kembali ke pelajaran kita tadi, ada doa masalah dan doa ibadah. Nah, doa masalah, doa ibadah itu tadi termasuk zikir pagi petang, itu termasuk doa ibadah ya. Nah, kembali sekarang pertanyaannya masalah doa masalah ya. Masalah, iya. Ketika kita memohon sesuatu, ya ada hajat ya misalnya, ya boleh aja sih, nggak masalah. Dalam hati kita memohon, Allah lebih tahu, maksudnya Allah tahu ya apa isi hati kita. Ya, ya itu boleh. Jadi boleh Ustaz deh. Nggak, kita lagi malas mengucapkan gitu. Kayak mau tidur gitu kan, ya Allah lindungi saya dalam malam ini, tapi dalam hati aja gitu kayak gitu. Ya, boleh. Ya. Boleh. Ya. Nah. Baik, Ibu Eka, jadi boleh Nah, nomor 2-nya belum, Bu. Ada yang kedua ya? Ya, yang kedua tadi berdoa dalam sujud, Pak Ustadz, itu kan doa yang paling dikabulkan kan? Baik, doa dalam sujud ya. Di sini ada catatan yang pertama, mana saja gitu berdoanya, sujud terakhir atau juga di sujud yang lain. Ya, apakah dikhususkan di rakaat terakhir saja atau di sujud terakhir saja? Tidak. Kapanpun ya. Dan bahkan bisa salah salah praktek kalau kita berkeyakinan zikir atau doa dalam sujud itu hanya di akhir-akhir saja, tidak benar itu. Jadi dari ya semua rakaat itu berlaku di situ ya. Setiap sujud dalam salat itu berlaku ya. Doa tersebut bisa kita baca ya kapanpun, tidak mesti di akhir sujud saja begitu. Kemudian masalah lafaz ya, masalah lafaz. Apakah kita ketika doa tersebut doa dalam bahasa kita, artinya doa bukan doa dalam bahasa Arab ya, apakah kita bisa lafazkan? Maka dalam hal ini saya lebih cenderung kepada tidak dilafazkan, karena ibadah sholat itu sudah baku ya, tidak dicampur dengan bahasa selain bahasa Arab gitu. Jadi kita baca doanya dalam hati saja, walaupun sebagian ulama ya, ada mengatakan boleh dalam bahasa masing-masing ketika doa sujud itu. Ya, cuman untuk kehati-hatian, ya saya sendiri pribadi ya tidak mengambil pendapat itu, mengambil pendapat mengatakannya dalam hati doanya. Kalau dalam keadaan sholat seperti itu, ya. Baik. Apalagi Bu tadi masalah sujud tadi? Sudah itu ya Bu ya. Terakhir. Ada ketentuan nggak Pak Ustadz? Misalnya kalau kita terlalu lama sujudnya berdoanya gitu, takutnya kalau terlalu lama merusak sholatnya gitu. Oh, enggak. Enggak ya? Ya. Kecuali kalau dia sebagai seorang imam ya, kalau dia imam ya orang tertahan oleh dia, nggak boleh. Ketika dia jadi imam terus dia panjang-panjang doanya ketika sujud, ini nggak benar, karena doanya untuk pribadi dia, kan? Nah, jadi kalau dia sendiri boleh ya, sepanjang apapun dia berdoa sujud terus berdoa nggak masalah.
ya, dalam hal doa apa, baik itu dia ketika sholat wajib ataupun sholat sunnah, seperti itu. Pak Ustadz, baik selama ini maaf ya, selama ini saya sholat doa dalam sujud itu di sujud terakhir aja. Nah, sedangkan kan tidak harus di sujud terakhir aja. Bagaimana Pak Ustadz dengan yang sudah saya lakukan itu? Iya, nggak masalah kalau ibu belum tahu. Tapi kalau ada keyakinan harus di akhir saja sujudnya, maka ini butuh dalil, gitu kan? Karena mengkhususkan sesuatu itu harus ada petunjuknya, gitu kan? Gitu. Nah, jadi sekarang divariasikan ibu, ya. Mungkin sholat maghrib misalnya, nanti sujud yang pertama, sujud pertama, atau sujud tengah-tengahnya, ya, gitu. Jadi variasikan aja ibu, supaya kita tidak dianggap sebagai orang yang mengkhususkan ibadah dengan apa namanya pengkhususan tertentu, gitu. Ya, seperti itu. Iya, iya baik Pak Ustadz, terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 8 sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 8 Ustadz bisa terus atau bagaimana? Ya, saya konfirmasi waktu Ustadz dulu karena ini sangat menarik. Gimana? Gimana Ustadz? Baik, satu lagi dah. Masih ada waktu? Satu pertanyaan lagi. Baik, silakan. Ya, ini Bu Keke sudah buka mic-nya ini. Silakan Bu Keke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat solehah semuanya, Bu Emi. Amin. Sesuatu yang diberikan. Yang pertama, Ustadz, mohon diberikan tuntunan zikir sesudah sholat fardu, karena banyak sekali tuntunan-tuntunan di buku-buku kecil itu yang berbeda satu sama lain. Yang kedua, apakah untuk zikir dan doa itu wudu kita perlu ada, kita sedang dalam keadaan berwudu, atau kita perlu setelah kita sholat ternyata kemudian kita kentut atau apa sehingga kita harus berwudu lagi baru kita berdoa gitu atau berzikir. Yang ketiga, setelah asar, menit-menit terakhir untuk jelang maghrib di hari Jumat itu disebut waktu emas. Di dalam WA group tuh ada beredar sebuah doa yang antara lain meminta surga dan yang mendekatkan ke arah surga, meminta sesuatu yang diminta oleh Nabi Muhammad. Apakah itu bisa kita jadikan panutan untuk kita laksanakan Ustadz doa itu gitu? Karena ada sebutan meminta sesuatu yang diminta oleh Nabi Muhammad dan berlindung atas sesuatu yang Nabi Muhammad minta berlindung kepada Allah. Itu antara lain ya, artinya teksnya begitu. Apakah bisa kita jadikan panutan gitu untuk kita laksanakan jelang maghrib hari Jumat? Jelang maghrib hari Sabtu berarti ya? Masuk Sabtu kalau udah itu ya? Iya. Baik Ustaz. Itu Ustaz. Ya. Yang pertama masalah doa setelah zikir setelah sholat ya. Ini sudah sering di share di grup ya Bu ya. Di antaranya apa? Allahu Akbar yang pertama ya. Cuman ini jarang ya saya temukan di artikel-artikel. Sebenarnya ada doa sebelum istighfar itu atau doa zikir. Pertama itu takbir. Sebentar Ustaz, ada masalah audio nih. Buka ada gertak-gertak dari buka kok. Mungkin bisa di ini dulu. Mic-nya di off-kan dulu. Nah ya, silakan Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik, jadi doa setelah atau zikir setelah sholat itu memang sudah baku ya. Di antaranya istighfar, kemudian Allahumma anta salam gitu kan seterusnya. Allahumma la mani'a lima a'taita dan seterusnya. La ilaha illallah wa la syarikalah dan seterusnya. Kemudian zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 33 kali. Kemudian baca setiap subuh dan maghrib 3 surat trikul. Qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas ya. Kemudian ayat kursi, dan dalam hal ini tidak masalah kalau seandainya tidak berurutan gitu. Yang penting semua doa yang dijelaskan itu atau disebutkan dalam hadis sedikit ya kita baca. Baik. Kemudian yang pertama Bu ya. Untuk lebih lengkapnya nanti insya Allah ya mungkin ada rekan-rekan bisa mengirim ya teks-teks bacaan
zikir setelah sholat. Kemudian yang kedua, tadi itu apa, maaf Ibu? Wudhu, Ustaz. Oh ya, apakah kita harus berwudhu ketika berdoa? Iya, kalau doa itu kan, kalau doa di luar sholat ya. Nah, kalau doanya dalam sholat ya jelas harus berwudhu, kan nggak batal sholatnya. Gitu. Kalau di luar sholat maka dalam hal ini ya nggak masalah ya, cuman apa namanya, kita kurang adab itu namanya, kurang adab berdoa dalam keadaan tidak berwudhu. Ya ketika kita misalnya dari habis sholat kemudian kita ingin berzikir ya, berzikir terus batal wudhunya ya, maka zikirnya nggak masalah ya, cuman kurang adab saja ya ketika kita nggak berwudhu lagi gitu. Jadi sebaiknya kita berwudhu. Sebaiknya berwudhu. Terus apa yang ketiga tadi? Jumat sore, Ustaz. Oh ya, Jumat sore memang itu doa jelang. Ya, salah satu doa yang sangat diijabah juga adalah ketika di sore bulan Jumat menjelang maghrib ya, antara asar sampai maghrib. Terus permasalahannya apakah kita dibolehkan berdoa dengan doa yang dibaca atau yang diinginkan oleh Nabi? Ya, saya belum melihat teksnya gimana. Namun dalam hal ini ya, dalam adab berdoa kita juga harus perhatikan jangan berdoa dengan yang sifatnya berlebihan dan yang mustahil. Ya, misalnya apa? Doakan, Nabi kan punya telaga Kausar gitu kan. Nah, kita berdoa ya Allah berilah aku telaga Kausar. Ini nggak mungkin. Karena itu kekhususan Nabi. Nah, jadi doa yang mustahil itu berarti apa, di antara adab berdoa adalah doa yang mustahil, yang nggak mungkin ya kita mendapatkannya ya. Ya Allah jadikanlah aku sebagai nabi, ya nggak mungkin ya. Ya Allah jadikan aku malaikat. Nah, ini doa yang berlebihan dan nggak mungkin ya. Jadi doa yang mustahil itu tidak dibenarkan ya dalam doa itu adab ya, bisa dilihat dalam kitab Sahih Bukhari ya, adab doa, jangan berdoa dengan yang berlebihan ya, yang melampaui batas kodrat manusia begitu ya. Jadi kalau seandainya memang masih di ambang kewajaran ya, berdoa sebagaimana doa yang diinginkan oleh Nabi. Iya. Berdoa dan berlindung dari sesuatu hal yang Rasulullah berlindung. Yang Nabi Muhammad berlindung kepada Allah. Ya, itu kalau secara umum sih nggak masalah. Ya, nggak masalah. Kalau memang hadisnya juga sahih gitu kan. Dan tentunya pasti hadis yang sahih, hadis yang doa yang benar itu tentunya hadisnya sahih. Ya. Dan nggak mungkin dalam hadis yang sahih doanya yang lebay, nggak mungkin. Ya, dalam hadis sahih itu pasti doanya yang benar-benar yang tidak bermasalah intinya. Ya begitu. Kalau ta'ala. Baik, terima kasih Ustadz. Jazakallah Ustadz. Iya, syukran. Sebetulnya kita ada yang jauh nih Ustadz di Purwakarta, Bu Yarnisita, Titin, Kak Titin, Ya. ada pertanyaan Ya. kah? Karena di kau jauh sekali dan tadi pagi-pagi sudah masuk ya. Ada pertanyaan? Mungkin ada. Begini, bisa satu saja pertanyaan, Pak Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, misalnya kita posisi sujud itu tidak sempurna karena lutut ini bermasalah. Jadi kalau misalnya kita sujudnya nengkurap gitu gimana Pak Ustadz? Boleh tidak? Ya. Ya, baik. Barakallahu fiik. Ya, dalam ibadah, dalam agama kita itu ada namanya prinsip apa? Ad-dinu yusrun ya. Agama itu mudah ya. Agama itu mudah dan tidak kaku. Itu salah satu prinsip dasar agama Islam, memperhatikan kemaslahatan penganutnya ya. Jadi Allah juga katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebankan kepada hambanya yang dibatas kemampuannya ya. Nah, ketika kita sakit ya Allah mudahkan kita beribadah. Ketika sakit nggak bisa duduk ya bisa, nggak bisa berdiri bisa duduk, nggak bisa duduk bisa berbaring gitu kan.
Baik Ustaz. Nah, ketika dia memang nggak bisa sujud dengan maksimal ya semampunya saja, nggak masalah, insya Allah. Ya, Iya. boleh. Allah. Allah ta'ala. Terima kasih Ustaz. Ya. Cukup jelas. Baik, Ustaz. Assalamualaikum Baik, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Afia masih standby. Bu Afia ada pertanyaan, Ibu kalau ada satu. Halo Bu Afia. Baiklah. Bu Afia, Ibu Novi, Ibu Sinta, Ibu Nima, semua masih standby ya. Santi juga masih standby di sini, Masya Allah. Masya Allah ya, 12 orang bertahan. Terima kasih sekali. Sebenarnya ada sedikit pertanyaan dari saya. Ya, Alhamdulillah. Ustadz, tadi Ustadz mengatakan doa pagi petang itu kan zikir yang memang dilakukan wajib ya pagi dan petang itu sangat dianjurkan. Nah itu kalau waktunya terbatas, minimal doa pagi petang itu yang mana yang bisa kita baca? Kalau lengkap kan banyak ya. Itu yang mana itu minimalnya ya? Baik, yang minimal itu baca doa Sayyidul Istighfar. Ya. Puncaknya istighfar. Teksnya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru illa anta. Itu paling tidak ya kita baca doa itu karena ada jaminan di situ. Bahwasanya orang yang baca doa itu ketika dia pagi, maka ketika dia sore meninggalnya itu ada nilai plus dari ada apa namanya semacam timbangan lah dari Allah baca doa itu ya. Ketika dia baca sore kemudian dia ditakdirkan meninggal malam harinya, maka juga doa tersebut akan memberikan syafaat baginya seperti itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Amin ya Allah. Ustaz, maaf saya tambahin satu lagi Ustaz. Ya. Ini dia baru keluar pertanyaannya Bu Afi nih. Silakan Bu Afi satu aja ya. Satu. Iya, ini maksudnya menambahkan dengan zikir pagi dan petang itu kalau saya dibaca berulang-ulang ini saya sudah seumpamanya udah baca zikir pagi, zikir setelah sholat fardu, terus saya pengen baca lagi zikir pagi dan petang ini itu bagaimana itu Ustaz? Boleh apakah tidak? Itu tujuannya apa Ibu? Apa ingin mendapatkan pahala atau apa? Atau ada motif lain? Ya mungkin ingin mendapatkan pahala terus karena saya nggak ngapa-ngapain baca dikir pagi dan petang lagi deh begitu itu Ustaz. Baik. Itu bagaimana Ustaz? Ibu sebentar Ibu sudah baca zikir paginya sudah selesai. Tuh Ibu ingin Ya, ulang lagi selesai. maksudnya. Saya pengen baca lagi gitu seperti itu. Kalau seperti itu bagaimana itu Ustaz? Tafadhol Ustaz. Ya. Begini Bu ya. Zikir kita kan maksudnya dalam Islam itu kan banyak ya. Banyak zikir gitu kan. Teks-teks zikir itu sangat banyak sekali. Jadi kita tempatkan sesuai dengan tempatnya. Ya kalau kita sudah baca satu kali misalnya sudah full satu kali pagi misalnya untuk doa pagi. Ya sudah kita kalau ingin menambah amalan ya nggak usah baca itu lagi. Cari yang lain yang banyak yang belum kita amalkan. Masih banyak zikir-zikir yang lain ya, yang belum kita baca itu kan. Nah, baca doa yang lain gitu. Sebaiknya seperti itu. Ya. Banyak baik, Ustaz. lagi baca Al-Quran itu kan. Nah, lebih baik baca Al-Quran. Ya kalau kita lebih baik itu ya Ustaz ya. Lebih baik baca Al-Quran karena Al-Quran apa namanya ya sangat besar sekali ya ininya apa namanya faedah ya. Banyak sekali itu ya. Ya Ustaz. Baik Ustaz. Ya. Terima kasih Bu Ustaz. Afi. Baca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamal Al-Quran. Nah, itu udah habis aja. Udah habis waktu kita itu kalau kita mau konsen di sana. Baik, terima kasih Ustadz. Waktunya silakan Ustadz. Baik, Bapak sekalian, rahimani rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah selesai sudah kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi pribadi saya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Menjadikan ilmu bermanfaat ya menjadi ya bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Ibu-ibu, ya. Ya, terima kasih Ustaz.